Doa dan zikir pembuka pintu rezeki. Tonton videonya sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi sayun fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Sahabat channel YouTube Taman Surga yang mudah-mudahan senantiasa diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bertemu kembali dengan saya, Ali Akbar Nafis, pengasuh dari channel YouTube Taman Surga. Pertama-tama, mari kita ucapkan kalimat tahmid sebagai wujud syukur kita kepada Sang Pencipta atas semua nikmat, rahmat yang telah diberikannya kepada kita sekeluarga. Mari kita membaca kalimat tahmid bersama-sama biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salawat serta salamnya dari Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan senantiasa terlimpah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul yang sangat kita cintai, Rasul yang sangat kita rindukan, dan Rasul yang sangat kita nantikan syafaatnya besok pada yaumul akhir. Amin Allahumma amin. Sahabat channel YouTube Taman Surga yang mudah-mudahan mulai hari ini diberikan kesempatan untuk menonton video ini sampai akhir. Hari ini kita akan membahas sebuah surat di dalam Al-Quran yang bisa kita jadikan sebagai doa dan juga zikir untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Untuk bisa menyelesaikan semua masalah kita, untuk bisa mengalirkan rezeki kita, untuk bisa membuka keran rezeki yang tadinya buntu, supaya bisa mengalir dengan deras. Dan tentunya bukan mustahil semua hutang kita bisa lunas dengan kita istiqomah berdoa menggunakan surat di dalam Al-Quran ini. Nah, sebelum kita masuk kepada pembahasannya yang sangat menarik, silahkan kepada sahabat channel YouTube Taman Surga untuk segera subscribe channel YouTube Taman Surga. Kemudian nyalakan lonceng yang ada di sebelah kanan dan pilih lonceng yang paling atas atau lonceng yang berdering. Subscribe ini gratis, tidak dipungut biaya, dan insya Allah bisa menjadi amal jariah bagi Anda karena telah membantu dan mensupport channel YouTube Taman Surga. Kepada yang sudah subscribe maupun yang belum, semuanya kami doakan mudah-mudahan selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala beserta keluarga dari semua bala bencana termasuk virus corona. Mudah-mudahan semua masalahnya selesai, rezekinya dilancarkan, hajatnya dikabulkan. Amin Allahumma amin. Surat di dalam Al-Quran yang dimaksud, yang bisa digunakan sebagai doa, yang bisa digunakan sebagai zikir ini, dan insya Allah memiliki fadilah yang sangat mustajab untuk menguraikan semua masalah kita, ini adalah surat Al-Insyirah. Surat ini berada pada juz 30 pada mushaf Al-Quran. Dan surat Al-Insyirah ini artinya juga sangat menakjubkan, karena artinya adalah melapangkan. Jadi bukan tidak mungkin yang membacanya akan diberikan kelapangan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lapang dari kemiskinan, lapang dari pekerjaannya yang sulit, lapang dari hutangnya, lapang dari kesedihannya, dan semua hal yang berbau tidak baik akan dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, bagaimana cara membacanya? Cara membacanya kita yang paling mudah, yang paling sederhana adalah dibaca 9 kali setiap habis sholat fardu. Jadi dalam sehari kita membaca ini minimal ya, setiap habis sholat 9 kali. Jadi ada sholat subuh, ada sholat duhur, ada sholat asar, ada sholat maghrib, ada sholat isya. 5 kali waktu dikali 9 kali. Karena setiap habis sholat membacanya 9 kali. Berarti dalam sehari minimal kita membaca sebanyak 9 dikali 5, 45 kali. Nah, akan lebih baik lagi dan lebih mustajab lagi kalau diamalkan minimal dibaca 1000 kali. Tentunya ini kita kembalikan kepada sahabat channel YouTube Taman Surga. Ya minimal yang membaca yang 9 kali habis sholat itu sudah. Ya, kalau kita laksanakan secara istiqomah, maka insya Allah akan kelihatan hasilnya.
Surat Al-Insyirah di sini sebagai wasilah atau sebagai cara atau kendaraan. Sedangkan kita, hati kita harus minta tolongnya kepada siapa? Harus hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keimanan kita harus meyakini bahwa yang menolong adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan surat Al-Insyirah yang kita jadikan sebagai doa, kita jadikan sebagai dzikir, ini adalah wasilah atau jalan kita menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu ya. Nah, mari kita lihat dan kita cek bacaan dari surat Al-Insyirah. Silakan yang punya mushaf Al-Quran bisa dibaca pada surat Al-Insyirah, yakni surat yang ke-94. Dicari pada juz 30 ya. Mari kita lihat bersama-sama, kita baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Alam nasroh laka sodrok. Bukankah kami telah melapangkan dadamu Muhammad? Wa wado'na angka wizrok. Dan kami pun telah menurunkan bebanmu darimu. Alladzi angkota dohrok. Yang memberatkan punggungmu. Wa rafa'na laka dzikrok. Dan kami tinggikan sebutan namamu bagimu. Fa inna ma'al usri yusra. Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Fa idza faraghta fansab. Maka apabila engkau telah selesai dari sesuatu urusan, tetaplah bekerja keras untuk urusan yang lain. Wa ila rabbika farghab. Dan hanya kepada Tuhanmu lah engkau berharap. Shadaqallahul azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sahabat channel YouTube Taman Surga, kalau kita lihat artinya dari surat ini sangat luar biasa sekali. Dari ayat yang pertama, di sini Allah berfirman, bukankah kami telah melapangkan dadamu Muhammad? Jadi, dadanya atau urusannya melapangkan dadanya Nabi Muhammad itu artinya dimudahkan ya. Yang kedua, dan kami pun telah menurunkan bebanmu darimu. Jadi kalau ada beban yang dipikul oleh Rasul Muhammad pada saat itu, maka diturunkan. Maka mudah-mudahan beban yang kita pikul juga diturunkan oleh Allah. Yang memberatkan punggungmu, beban yang kita pikul berat, misalnya saat ini hutangnya banyak, ya, masalah pekerjaannya nggak beres-beres, urusan bisnisnya kacau, ini beban berat. Maka itu akan diturunkan oleh Allah. Dan kami tinggikan sebutan namamu bagimu. Ini, ditinggikan. Insya Allah kita akan kalau kita insya Allah membaca surat Al-Insyirah dengan istiqomah, maka mudah-mudahan kita bisa ditinggikan derajatnya oleh Allah. Maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudian. Di sini disampaikan Allah. Allah yang berfirman, masa kita nggak percaya? Harus percaya, harus yakin bahwa bersama kesulitan. Bukan hanya setelah kesulitan loh ya, tapi bersama di sini. Fa inna ma'al usri yusra. Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Bersama hutang kita ada kemudahan. Bersama beban kita ada kemudahan. Bersama masalah kita langsung sudah disertakan oleh Allah. Kunci untuk menguraikannya sudah ada. Hanya saja kita mungkin selama ini terlalu fokus pada masalah, sehingga solusi yang telah diberikan Allah ini kita tidak melihat ataupun kita tertutup. Karena hati kita menjadi mati, belum terbuka. Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Diberikan penekanan tadi. Kalau Allah pada ayat yang kelima mengatakan, maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Pada ayat 6 dikuatkan lagi oleh Allah. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Dikuatkan oleh Allah. Berikutnya lagi, ayat yang ke-7.
Fa idza faraghta fansab. Maka apabila engkau telah selesai dari suatu urusan, tetaplah bekerja keras untuk urusan yang lain. Di sini kita diperintahkan, kalau urusan kita sudah beres, maka kita diminta untuk mengerjakan urusan yang lainnya. Bekerjanya tidak bekerja dengan santai, di sini tetaplah bekerja keras untuk urusan yang lain. Maka di sini perintah kepada kita adalah manjada wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan berhasil. Kalau melakukan sesuatu harus dengan sungguh-sungguh, harus menggunakan semangat mujahadah, begitu ya. Dan yang terakhir, wa ila rabbika farghab, dan hanya kepada Tuhanmu lah engkau berharap. Kita hanya boleh berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya boleh meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun urusan dunia itu kita ikhtiar lahir, tetapi hati kita tetap mintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita mengharapkan pertolongan dari atasan kita, dari bos kita, dari pemimpin kita. Tetapi secara lahiriah kita melakukan pekerjaan itu memang untuk melaksanakan perintah Allah. Pada ayat yang keberapa tadi? Pada ayat yang ke-7. Maka apabila engkau telah selesai dari suatu urusan, tetaplah bekerja keras untuk urusan yang lain. Tetapi untuk masalah hati, kita hanya menghadapnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini konsep yang sangat penting, yang harus kita miliki. Apapun pekerjaan kita, itu mintanya hanya kepada Allah. Sedangkan secara duniawi kita harus tetap bekerja. Kita terus berusaha dan mencari. Begitu ya. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat. Jangan lupa, cara mengamalkan yang paling singkat sangat sederhana adalah membacanya 9 kali setelah habis sholat fardu. Mudah-mudahan kita semua yang ada di channel YouTube Taman Surga senantiasa dimudahkan semua urusannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hutangnya dilunasi, rezekinya ditambah, kemudian hidupnya diberikan keberkahan dan kebermanfaatan. Amin Allahumma amin. Terima kasih sudah menonton video Taman Surga. Tolong bantu like, komen, dan share video ini kepada sanak keluarga yang membutuhkan informasi ini. Mudah-mudahan bisa menjadi amal sedekah dan jariah bagi Anda. Amin Allahumma amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu pada video Taman Surga yang berikutnya.